no time for less. I've laid the plans, now lay the chance here in my hands. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar sahabat-sahabatku menjadi orang pertama yang memperoleh konten terbaru dari MHGO Nerlambang. Selamat menyaksikan. Istana yang paling indah adalah keluarga. Si yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emma, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emma, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Kami putra-putri yang siap berbakti. Bismillahirrahmanirrahim. Buya, kedua orang tua saya, mama dan bapak sudah meninggal 1 tahun dan 29 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, adakah wujud nyata agar saya tetap mampu menunjukkan bakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Ada. Selagi nyawa kita masih ada di kandung badan kita, masih ada kesempatan untuk berbakti. Jika demikian Buya katakan tadi bahwa ada, caranya bagaimana Buya? Mohon pencerahannya. Lakukan 3 hal. Yang pertama adalah ibunda telah meninggal, ayah anda telah meninggal. Jangan anda memanjatkan doa kecuali ayah ibu anda bawa dalam doa-doa anda. Kalau kita berdoa, jangan lupa ibunda dibawa. Pastikan dan doa untuk ayah ibunda yang telah meninggal itu sederhana. Ya Allah, berikan kasih sayangmu dan pengampunanmu. Selesai. Allahumma warhamhu wa'firlaha warhamha. Bahasa Arabnya begitu. Bahasa Indonesia kan 2 hal ini yang sangat dibutuhkan di alam barzah. Diampuni dosanya karena orang tua kita berdosa, dan berikan kasih sayang, kenikmatan di alam barzah. Kemudian yang kedua adalah jika kita mendapatkan rezeki, punya gaji, biarpun gajinya 100.000 per minggu, potong gaji itu dan gunakan untuk kebaikan, niatkan untuk orang tua. Apakah bangun masjid, bangun pesantren dan sebagainya, sedekah. Nah ini penting, memotong rezekinya. Nah ini tanda bakti kita, karena orang tua kita nggak perlu duit, ditransfer nggak pakai rekening lagi. Transfernya adalah, caranya adalah kita bersedekah tadi. Nyampelah kebaikan-kebaikan itu kepada orang tua kita. Dan ini disepakati, gak ada perbedaan para ulama pada hal ini. Sedekah untuk orang tua, tanda bakti kita. Yang ketiga, min abaril birri silatu wuti abih. Berbakti yang sangat-sangat adalah menyambung silaturahmi orang tua kita. Termasuk diantaranya adalah berbuat baik kepada orang yang sangat dicintai oleh orang tua kita, saudara-saudara kita. Alangkah banyaknya seorang anak di saat bapak ibunya meninggal langsung rebutan waris. Maka kami sampaikan bahwasanya
Perebut waris adalah pelaku dosa gede, 3 dosa besar. 1 saja sudah cukup untuk masuk neraka jahanam si perebut waris. Yang pertama adalah nyakiti orang tuanya. Karena apa? Dia telah zalim kepada adiknya. Nyakiti orang tuanya adalah durhaka dan neraka jahanam. Tidak akan sukses orang itu. Yang kedua adalah apa dosanya? Mengambil harta saudaranya. Yang ketiga adalah memutus tali persaudaraan. Itu si perebut waris. Dan hati-hati, lagi-lagi urusan rebutan waris ini kadang-kadang ada sambungannya, bukan dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang dia sendiri mah oke-oke tenang, tapi tak taunya istri yang bisikin, bang, kan abang punya jatah, bang, abang punya ini, bang, abang, wah ini awas, istri ahli neraka itu. Awas, jangan dengar bisikan-bisikan istri syaitan. Jangan mendengar bisikan suami syaitan. Kadang-kadang berebut waris bukan dari anak itu sendiri, tapi pasangannya yang setengah manusia setengah iblis. Wahai para istri yang solehah, jangan rela kalau engkau mempunyai seorang suami berebut waris, karena suamimu ahli neraka. Kalau begitu ajari untuk tabah. Kalaupun harus ada persengketaan, biar direbut, tapi jangan rebut. Apakah kita senang punya suami ahli neraka? Apakah anda senang wahai istri punya suami ahli neraka? Tentu tidak. Ajari, suamiku ambil hakmu, jangan mengambil haknya saudara. Awas, awas. Tapi kadang malah dibisiki, diajak bukti pada orang tua masih hidup nggak bisa, giliran mati ngajari rebut waris. Nah itu lengkap. Kemarin kan waktu ngajari durhaka saja itu kan setengah setan, saat rebut waris persis utuh setannya. Saya berani ngomong begini karena ini adalah manusia benar, ini ahli surga semuanya. Kalau di depan setan saya tidak berani ngomong begitu. Ini insyaallah ahli surga semuanya yang baik ya. Ajari pasanganmu untuk berbakti pada orang tua. Nah, yang terakhir tadi, berbuat baik kepada orang yang dibaikin oleh orang tua kita. Termasuk siapa? Adik-adik kita. Makanya hebat seorang kakak yang ngayomi adiknya, melanjutkan tugas ayahanda ibundanya. Tunggu, keberhasilan akan Allah kirim kepadanya, kesuksesan, dan sepanjang dia hidup dia penuh berkah, dan kelak di akhirat akan menemukan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi itu tadi cara bakti kita kalau orang tua sudah meninggal dunia. Jumpa kembali sahabat di Encep Gumacep Kitchen, dapur yang penuh senyum, cinta, dan hati. Kali ini kita akan menyajikan masakan murah dan mudah yang bernama gulai lorken, alias gulai telur dan kentang. Encep Gumacep Kitchen senantiasa menyajikan bahan-bahan masakan yang mudah didapat, yang ada di Indonesia, dan murah tentunya secara harganya. Yuk, sekarang kita siapkan bahan-bahan untuk masak murah dan mudah dari gulai lorken. Pertama sekali, tentunya kita akan menyiapkan telur dan kentang. Pilihlah telur dan kentang ini yang cukup besar, sehingga kita mudah mengolahnya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan mempersiapkan bahan-bahan seperti jahe, serai, gula pasir, garam, bawang merah, bawang putih, kemiri, juga tentunya bahan lainnya. Nah, sekarang saatnya kita memasak gulai lorken. Jangan lupa tetap senyum, penuh cinta dan hati. Kita rebus telur hingga masak. Kita kupas kulitnya. Setelah kita kupas kulitnya, kita siapkan juga penggorengan. Kita isi minyak untuk menggoreng telur yang kita sudah rebus tadi. Lakukan penggorengan ini dengan api sedang sehingga menghasilkan masakan telur dengan kulit yang menguatkan nanti saat kita mengolah dalam gulai lorken. Langkah berikut adalah menghaluskan bumbu-bumbu, bisa melalui blender, bisa dengan diulek sambil bergoyang dan mendengarkan lagu. Bahan yang dimaksud adalah seperti cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, yang walaupun nanti jahe kita akan masukkan di dalam adonan dalam bentuk geprekan. Nah, setelah halus, bumbu-bumbu ini kita akan tumis
dari hasil minyak yang sudah dipakai tadi menggoreng telur. Tumis bumbu-bumbu halus ini dengan sedikit api sedang. Setelah itu kita masukkan daun-daun seperti daun salam, daun kunyit, daun jeruk, dan serai. Kita aduk, kita olah sehingga sedikit mengering. Setelah sedikit mengering dan harum naik, barulah kita masukkan santan. Berikut air kelapa. Kita tidak menggunakan air biasa, tapi kalaupun pemirsa atau sahabat menggunakan air biasa nggak apa-apa. Setelah sedikit menggolak, barulah kita masukkan bumbu-bumbu lain untuk penyedap rasa seperti garam, gula, kaldu, bubuk. Lakukan ini hingga gulai lorken terlihat sedikit berminyak dan mengental. Kondisi ini tentunya sudah menunjukkan bahwa gulai lorken siap disajikan dan dinikmati dengan nasi hangat. Oke, yuk kita coba. Yuk Kiba. Jangan ragu, tetap senyum, tetap penuh cinta dengan hati kita memasak. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Cus.